Pada sore hari ini Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Bapak untuk Saudara, karena media sudah kita hari ini Kejaksaan Agung hari ini kembali memanggil Menkom Info Johnny G. Plate, saudara, untuk memenuhi panggilan ketiga kalinya. Johnny G. Plate saat ini masih ada di dalam Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan. Gambar ini merupakan gambar dari kali terakhir Johnny G. Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Maret 2023. Ketika itu Johnny G. Plate dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk mencocokkan dokumen yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung dengan dokumen yang ada di Kementerian Kominfo. Sementara hari ini, panggilan yang ketiga kalinya untuk Johnny G. Plate sebagai saksi adalah untuk meng-cross-check dari temuan kerugian negara yang dihitung oleh BPKP yang mencapai 8 triliun rupiah. Ini mau di-cross-check ke Menteri Kominfo Johnny G. Plate karena 8 triliun ini menyangkut mulai dari perencanaan awal sampai pada pelaksanaan proyek di lapangan. Sementara ini adalah gambar dari pihak-pihak yang sudah menjadi tersangka dalam kasus proyek pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Ada 5 orang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Moira Telematika Indonesia, lalu juga Komisaris Solidtech Media Synergy, Direktur Keuangan Huawei Tech Investment, dan juga tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Dan sebelumnya, saudara, Kejaksaan Agung juga menyebut akan segera menyerahkan berkas perkara kasus pengadaan menara seluler 4G Bakti Kominfo ke pengadilan. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus itu. Kejaksaan Agung meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menghitung ulang kerugian negara. BPKP menemukan adanya kerugian negara yang lebih besar dari taksiran Kejaksaan Agung sebelumnya. Jaksa Agung Burhanuddin memastikan belum ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus ini. Kalau terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan ada fakta, saya akan tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, apakah ini merupakan hasil daripada ekspos, Pak? Ya. Yang sudah dijadikan. Ini kemarin kan sudah berekspos, kemudian hari ini, sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kerugian negara. Proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G Kemenkominfo ditargetkan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam perencanaan, Kementerian Kominfo akan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8,03 triliun rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Pagi ini Breaking News Kompas TV juga sudah bergabung bersama Koordinator Maki Boyamin Saiman pagi ini melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Bang Boyamin. Selamat pagi. Dengan Paskalis Kompas TV. Halo, selamat pagi. Iya, suara saya terdengar? Ya.
Cukup Oke. terdengar jelas. Iya, ini kita mau bahas soal kasus korupsi, dugaan korupsi pengadaan di BTS di Kemenkominfo, Bang Boyamin. Yang Ya. tadinya kerugian negara dihitungnya hanya 1 triliun, ternyata BPKP menemukan hingga 8 triliun rupiah. Ini berarti hampir semua anggaran 10 triliun itu masuk dalam kerugian negara. Ini gimana, Bang Boyamin, bisa terjadi seperti ini? Ya, karena gini, yang dihitung kemudian oleh BPKP kira-kira gitu. Kalau saya boleh mengatakan kira-kira loh ya. Ada tender itu sebenarnya sudah sangat terlambat pelaksanaannya. Nah, kemudian diperpanjang. Nah, perpanjangan itu sebenarnya kan hanya 50 hari. Nah, ini diperpanjang sampai 1 tahun. Itu kan tidak boleh gitu loh sebenarnya. Dalam tanda bahasa hukum itu ilegal. Nah, itu sebenarnya harusnya perusahaan yang molor itu kan harus diputus kontrak dan jaminan pelaksanaannya dicairkan, negara untung gitu loh. Karena apa? Kalau ini ditender ulang atau dilanjutkan pihak lain, karena harga-harga sudah pasti naik, maka ketentuannya adalah kalau pemborong itu terlambat, hanya boleh dikasih kesempatan perpanjangan, itu pun harus alasan yang sangat jelas, bukan karena malas, bukan karena yang lain-lain gitu, maka diperpanjang 50 hari. Nah, tidak boleh kalau itu sudah lewat lagi, maka harus diputus kontrak dan didenda. Dendanya itu bahkan maksimal jaminan pelaksanaan. Jadi kalau pelaksanaannya itu 1 miliar nilai proyeknya, maka jaminannya juga 1 miliar. Seakan-akan negara bahkan dapat 100% dari nilai proyek itu. Atau ya jaminan pelaksanaan ada yang 5-10%. Tidak apa-apa, tapi artinya negara masih dapat keuntungan karena nanti kalau di tender ulang atau dikerjakan orang lain, itu akan pada posisi menyesuaikan harganya dari 10% tadi. Nah, sehingga karena ini tetap diperpanjang, tidak diputus kontrak, maka ini kan perbuatan ilegal. Jadi pekerjaan apapun itu misalnya mencapai 70% pun akhirnya tetap ketika dibayar itu pembayaran ilegal. Maka ya kemudian seperti kalimatnya gitu, Anda boleh bekerja dan dibayar dalam termin waktu yang disediakan. Ketika sudah di luar itu Anda dianggap bahasa nggak enaknya itu beramal gitu, nggak boleh dibayar gitu loh, Pak Kalis. Jadi itulah kemudian ketemu di angka 7 triliun itu. Tapi meskipun ini bisa aja perdebatan gitu. Tapi apapun sebenarnya ini kan pekerjaan ilegal yang nggak boleh dibayar. Boleh dibayar kalau ada putusan pengadilan misalnya pemborongnya menggugat karena saya sudah mengerjakan ini gitu, minta bayaran. Nah, tapi harus disahkan dulu. Yang ngerjakan di luar waktu yang diperjanjikan itu boleh atau tidak. Kalau oleh pengadilan dinyatakan tidak boleh, ya tetap itu pekerjaan yang tidak boleh dibayar. Itu loh kira-kira. Jadi kenapa ini naik? Tapi sebenarnya real kira-kira ya kerugian awal yang dihitung Kejaksaan Agung itu kan dari sisi terutama adalah pekerjaan belum selesai 100%. Tapi dibayar 100%, dihitung-hitung dikumpulkanlah ketemu 1 triliun. Terus ada markup harga harusnya itu katakanlah 1 miliar, tapi ternyata harga bahan-bahannya yang di store itu 2 miliar. Terus juga konsultan-konsultan yang sebenarnya tidak perlu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Kan ada pihak yang dikatakan kalau tidak salah adiknya menteri itu mendapatkan pembayaran sampai 580 juta dan sudah dikembalikan. Itu kan sebenarnya konsultan yang tidak perlu itu mendapatkan anggaran itu. Nah, inilah yang dikumpulkan kira-kira sampai di angka kerugian 1 triliun. Gitu. Jadi itu gambaran kenapa ini sampai angka 8 triliun. Ada pekerjaan yang dikerjakan di luar waktu yang diperjanjikan dan dibayar. Padahal itu tetap tidak boleh dibayar. Maka pembayarannya menjadi total loss. Gitu. Maka ya kemudian agak besar seperti itu. Gitu. Tapi kalau dicek lapangan sebenarnya memang ada barangnya tower BTS itu. Ini sebenarnya tender yang terlambat ini memang sengaja diterlambatkan begitu atau ya karena birokrasi aja? Kita tahu Bang Boyamin, kementerian lalu juga pemerintahan itu kan sepertinya banyak sekali urutan-urutan yang harus dilewati gitu ketika ada proyek seperti ini. Apakah karena itu? Enggak, kalau ini karena ada tipikal tender yang tanda kutip diduga monopoli. Jadi sudah sejak awal diarahkan pemenangnya adalah X gitu. Nah, ketika begini biasanya terus belepotan, di perencanaannya jelek seperti perkiraan harga sendiri, honor estimate itu kemudian tidak ngecek lapangan karena niatnya memang biar harganya mahal gitu. Terus ketika tender ya pura-pura tender gitu.
peserta lain itu hanya penggembira, pendamping yang dapat uang susuan supaya tidak nawar lebih murah. Nah, karena sudah pasti seperti itu, pemborong siapapun akan menawar di harga 99,999% gitu loh. Kira-kira padahal itu harganya 80% aja sudah untung gitu. Sehingga karena tidak terjadi kompetisi. Nah, kemudian karena merasa ini sudah diarahkan dalam kutip tadi sudah menjadi orang istimewa itu, pengerjaannya pasti kemudian semaunya gitu. Nah, semaunya ya bisa terlambat dan dia yakin nanti tidak akan diputus kontrak, tidak akan didenda. Gambarannya itu. Tapi ini saya tidak in case yang BTS loh ya, menceritakan kalau tapi apapun memang BTS sudah dirilis oleh Kejaksaan Agung, memang itu tendernya diarahkan dan sudah ditentukan gitu. Lah kalau dalam konteks itu ya pasti bahasanya menurut saya adalah perencanaan jelek, pelaksanaan jelek, pertanggungjawaban jelek. Nah, fiktif kan buktinya belum selesai 100% dibayar 100% gitu. Dan harga yang terbentuk pasti mahal. Jadi karena ya memang sudah diarahkan dia akan jadi pemenang gitu. Nah, kenapa itu kemudian dia sebenarnya dalam konteks tender yang seperti ini kemudian malah nggak selesai ya karena merasa sudah jadi istimewa dan apalagi diduga uang mahal tadi diduga dibuat bancaan sehingga merasa akan aman santai-santai aja lah gitu. Meskipun ya memang saya tahu ada kendala kalau dalam proyek ini yang terutama di Papua ini kan ada gangguan dari dari OPM, dari apa segala macam kan sehingga agak terlambat. Tapi kalau terlambat ya sudah jangan kemudian dilaporkan 100% gitu loh. Laporkan apa adanya, bayar misalnya 7% ya 7%, 10%, 10%. Soal ada keadaan kahar atau keadaan yang memaksa itu nanti dirumuskan belakangan. Tapi kan ini diduga diakal-akalan itu. Sehingga karena tendernya aja sudah bermasalah sejak awal gitu. Pas Kalisa. Oke, ini menarik karena melihat soal tender, soal konsultan yang kayaknya juga sering kita dengar sekarang banyak dipakai di dalam proyek-proyek. Tapi Bang Boyamin, kita jeda sejenak, nanti kita ngobrol lagi usai jeda, jadi jangan kemana-mana, saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali. Kompas TV. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Kami hari ini menginformasikan kepada Anda, Menkominfo Johnny G. Plate kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung hari ini untuk memenuhi panggilan ketiga kalinya. Setelah sebelumnya dipanggil pada bulan Februari, pada bulan Maret, dan hari ini kembali dipanggil untuk pemeriksaan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022 yang menelan anggaran perkiraannya mencapai 10 triliun rupiah. BPKP sudah mengestimasi kerugian negara atas dugaan korupsi proyek ini mencapai 8 triliun rupiah. Kami masih tergabung bersama dengan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI pada pagi hari ini di Breaking News Kompas TV. Bang Boyamin tadi sudah banyak ngobrol soal perkiraan kenapa kerugian negaranya bisa sampai besar sekali 8 triliun rupiah. Tapi di luar itu ada juga soal markup, lalu juga soal konsultan yang dalam kasus ini juga ada, dan salah satunya sudah menjadi tersangka yaitu tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Ya. Tapi ini kan sepertinya kita beberapa waktu terakhir ini sering mendengar ya, untuk konsultan ini sering dipakai dalam proyek-proyek. Artinya konsultan ini sebenarnya tidak lazim dan dilarang, Bang Boyamin, dalam proyek-proyek pemerintah? Ya boleh aja, sah aja, tapi konsultannya kerja gitu loh, dan ditunjuk dengan cara benar dan sesuai kebutuhan gitu loh. Sebenarnya
boleh aja. Saya itu pernah diajak kerja sama Pak Amin Sudaryadi di World Bank tahun 2011 itu, bahkan ada konsultan tender, bahkan sampai di waktu tender aja ada konsultan yang tanda kutip seakan-akan mengawasi gitu. Jadi itu yang posisi yang sebenarnya boleh-boleh saja gitu, tidak dilarang konsultan-konsultan yang sebenarnya sesuai kebutuhan gitu. Jadi sesuai kebutuhan itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada kegiatannya gitu loh, dan sesuai kegiatannya 100 juta masa dibayar 1 M. Nah itu yang nggak boleh juga gitu. Jadi boleh-boleh aja, masalahnya itu kan konsultannya yang kemudian ini tanda kutip fiktif, dan level-level tertentu ini konsultan ini bahkan untuk ngunci supaya peserta tender yang lain kalah. Karena apa? Konsultan ini dibuat banyak, tenaga ahli banyak, dan inilah rata-rata dugaan permainan tender-tender yang dimenangkan BUMN dan kemudian bermasalah gitu kemudian. Gitu. Karena apa? Di syarat-syarat tenaga ahli dibuat banyak, lah perusahaan swasta biasanya kan efisien, tidak banyak-banyak tenaga ahli yang dibutuhkan, sehingga ya rata-rata gugur, kalah ketika tidak banyak tenaga ahli. Nah kemudian maka tenaga ahli inilah yang kemudian dibuat banyak, inilah yang bermasalah kemudian. Karena apa? Ternyata hanya dipakai untuk ngunci supaya pemborong yang lain kalah karena tidak mampu memenuhi persyaratan tenaga ahli atau konsultan yang banyak kan gitu kan. Gitu. Tapi ini gimana ya Bang Boyamin memastikan bahwa jalannya tender, jalannya tadi pemilihan tender untuk konsultan memang berjalan sesuai dengan aturan, lalu yang dipilih memang sesuai kapasitas, karena ini kan bagaimana itu kan tertutup ya, mereka saling melihat proyek-proyek yang mereka akan buat seperti apa. Nah gimana memastikan supaya jalannya memang benar sesuai dengan aturan dan harga yang ditetapkan? Ya sebenarnya LKPP itu sudah memberikan pedoman-pedoman, tapi kalau terpulang pada manusianya, kalau memang niat jelek ya tetap bisa aja. Bahkan sampai saya itu heran itu, saya tuh 5 tahun belakangan ini sudah tidak mau lagi ngurusi mengawal, menginvestigasi proyek-proyek besar pun sudah tidak mau, karena kok tidak pernah berubah gitu loh ternyata gitu. Saya kan agak inten 2011 tahun sampai 2015, inten itu karena ya sambil belajar lah, cari ilmu lah gitu kan. Tapi kemudian kok tidak ada perubahan, begitu-begitu aja permainannya. Kalau dulu itu bahkan materai aja jadi masalah untuk buat gugur gitu. Jadi kalau panitia ini berkehendak untuk memenangkan seseorang, mencari kesalahan kompetitor yang lain itu gampang sekali. Ternyata ada kurang koma, kurang titik, amplop yang disegel melebihi ketentuan, minta saya disegel 1 tapi disegel 4. Itu sebenarnya apa urgensinya membuat gugur, tapi bisa dibuat jadi gugur gitu loh. Jadi apalagi sekarang dengan dikunci beberapa dengan aritmatika, dengan perhitungan yang Anda seakan-akan menawar murah, tapi kemudian dihitung aritmatika ulang menjadi mahal, seakan-akan begitu, sehingga Anda gugur karena harga Anda lebih mahal, padahal enggak juga gitu. Jadi permainan-permainan itu sekarang menurut saya makin canggih, sehingga saya terus terang aja menjadi jengkel gitu, karena waktu tenaga pikiran saya jadi habis dan tidak ada perbaikan gitu. Nah ini terpulang sebenarnya kepada pengguna anggaran, mau membriefing apa kepada anak buahnya. Sebenarnya harus beberapa hal, tender harus kompetitif dan juga transparan. Transparan itu misalnya gini Pak Sekali, pengumuman dibuat mepet sehingga orang-orang yang tidak dikehendaki tidak mampu memenuhi persyaratan. Itu sering terjadi. Tapi kalau orang yang dikehendaki udah dibuat kisi-kisi sebulan sebelumnya, syaratnya nanti 58 persyaratan ini kamu siapkan. Nanti aku umumkan kurang 2 hari, sementara orang lain tidak akan mampu memenuhi syarat itu. Gitu. Jadi ini permainan-permainan itu selalu terjadi, sehingga ya sebenarnya kalau kita mau melacak tender-tender pemerintah itu apakah kompetitif dan transparan, itu kira-kira juga sampai 10% kira-kira gitu kalau mau kita lacak sebenarnya. Gitu. Jadi lebih banyak tender-tender yang kemudian tanda kutip diatur, diarahkan. Hanya 10% ya Bang Boyamin, kecil sekali. ya mungkin ini perlu penelitian, saya belum punya data, kira-kira loh ya. Tapi ya karena ya konteksnya itu kalau bicara tender selalu begitu gitu. Karena ya setahu saya beberapa yang berusaha ingin bahasanya tanda kutip delosor, dia pengen menawar murah supaya menang,
dan kemudian banyak hal kemudian dia kalau toh terpaksa dimenangkan itu kemudian dikerjai, misalnya revisi desain yang harusnya cukup 1 bulan tapi dibuat 7 bulan sehingga waktunya habis sehingga putus kontrak, malah begitu. Jadi banyak hal yang kemudian orang akhirnya merasa jera untuk tidak ikut permainan. Jadi akhirnya kalau ingin kerja ya akhirnya mau tidak mau ikut permainan, jadinya gitu. Oke, apakah artinya ini juga hukumnya lemah sehingga tadi Bang Boyamin aja sampai nyerah gitu, kayak jengkel ini orang makin liciknya kok makin pinter gitu. Berarti hukumnya lemah, Bang Boyamin? Ya enggak, sebenarnya dalam konteks aturannya sebenarnya kalau dalam konteks itu pengawasannya benar ya semua akan gampang terendus. Saya yang partikelir di luaran aja bisa mengendus kok gitu kan. Dan ini misalnya sekarang karena Kejaksaan Agung melihatnya ini kebutuhan yang sangat urgen, maka kita menyelidiki. Persis saya katakan, saya kadang-kadang yang memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung karena mampu mengendus di perencanaan. Misalnya harga perkiraan sendiri ternyata hanya dibuat berdasarkan ngarang sendiri, bukan cek pasar gitu. Terus konsultannya gitu ternyata tidak kerja. Terus yang kedua adalah harga mahal. Ketiga bahkan pekerjaan fiktif gitu. Fiktif itu tadi kayak selesai 40% tapi dibayar 100%, itu kan jadi fiktif gitu. Nah, itu semua lini Kejaksaan Agung ternyata mampu mendeteksi itu, dan itu sebenarnya kalau Kejaksaan Agung, KPK, kepolisian mau melakukan pekerjaannya juga mengawasi dari sisi itu juga akan ketemu semua kok Pak Sekali. Jadi enggak terlalu sulit kalau mau mengawasi. Nah, ini terpulang kepada pemerintahnya sendiri. Pemerintahan sendiri kadang-kadang kemudian seakan-akan tanda kutip ya yang pengusahanya untung masa pemerintahnya nggak kecipratan gitu. Jadi ini ada semangat jealous gitu juga gitu. Jadi kadang-kadang aduh ini harus memulai dari mana gitu. Maka saya terpaksa sekarang bahasa saya karena saya one man show mendorong aja penegak hukum untuk melakukan treatment ya seperti Kejaksaan Agung itu. Saya sering beberapa kali diskusi meskipun hanya 0,01%, tapi ketika teman-teman mau dan berkeinginan bekerja benar, ketemu semua kok ini. Dan Kalimantan juga fantastis ketahuan bahwa ada pekerjaan ilegal tanda kutip tadi sehingga kerugiannya jadi sangat besar itu. Ini kan sebenarnya aturan di pemerintah tadi balik lagi ya soal birokrasi yang panjang. Yang sudah dibuat seperti ini aja masih kelolosan hal-hal kayak gini. Tapi ada pendapat yang bilang pemerintah itu kurang fleksibel, makanya proyeknya kayaknya kok lelet, lalu juga pengerjaannya terlalu banyak bunga-bunganya sampai akhirnya proyeknya nggak jalan atau mangkrak. Gimana caranya Bang Boyamin supaya kadang kan misalnya kita ingat waktu itu sempat ada kasus kalau nggak salah ingat PLN yang sebenarnya dia mau supaya cepat gitu pengerjaannya tapi ternyata melanggar aturan. Nah gimana ini caranya supaya satu tentu bersih proyeknya tapi juga bisa berjalan sesuai target tapi tidak menyalahi aturan yang ada? Ya kalau bicara PLN itu dulu kan ternyata lahannya belum ada untuk gardu induk. Nah, belum ada lahan kok juga tender, kan ya nggak benar gitu. Jadi sebenarnya kalau aturan dipatuhi, diikuti dengan semangat bahwa ini melayani, semua bisa justru dengan aturan itu untuk mengontrol supaya jangan diselewengkan. Nah, dengan ada seperti ini aja kemudian masih diselewengkan, bayangkan kalau tendernya tidak sistem tender yang aturan sebenarnya tender terbuka dan kompetitif tadi. Aturannya udah benar gitu. Nah, soal waktu tetap sekarang itu sejak Presiden Jokowi itu bahkan tender itu boleh dimulai di tahun sebelumnya. Anggaran tahun 2012 misalnya, tender tahun 2011 sudah boleh gitu. Dengan catatan kalau nanti tidak ada anggarannya, si pemenang tidak boleh nuntut dibuat surat pernyataan itu. Artinya sudah bisa direncanakan jauh sebelumnya. Nah, itu sudah beberapa di Kementerian PU sudah dikerjakan itu dan beberapa bendungan akhirnya selesai gitu kan. Kalau jalan tol beda urusannya dengan swasta, tapi proyek-proyek pemerintah rata-rata justru yang kira-kira dengan niatan benar supaya ini barang jadi juga kok. Dengan waktu yang sudah ditentukan, masa kerja pengerjaan ini misalnya 1 tahun atau 6 bulan, 7 bulan ada dengan metode kerja sehari kerjaannya ini semua sudah tersusun dengan baik. Jadi kalau itu dipatuhi saya yakin selesai dan barangnya bagus, harganya juga menguntungkan pemerintah, artinya juga tidak terlalu mahal. Ada pedomannya, masalahnya tidak dipatuhi itu aja karena manusia-manusianya yang pengen mendapatkan keuntungan pribadi baik pemborongnya maupun si oknum pemerintahannya gitu Mas Kali. Oke, ini
banyak hal yang tentunya harus diperbaiki, tapi nanti kita jeda sebentar Bang Boyamin, karena saya mau ngobrol lagi nanti soal RUU perampasan aset yang ini erat kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tapi kita jeda sejenak, Breaking News Kompas TV segera kembali.